Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan iman Islam. Kedua masih diberikan sehat. Yang ketiga masih diberikan sempat. Berapa banyak warga kita di sini yang muslim belum tentu mau datang. Lihat bapak-bapak, berapa orang semua datang. Tapi kalau ngopi-ngopi di warung 3 hari 3 malam dia kuat. Main catur 15 jam dia nggak berhenti. Betul ya Pak? Kemana nih bapak-bapaknya ini? Padahal yang penting ngaji itu bukan mereka Pak, kita. Mereka ini nggak ada kewajiban datang ke masjid Bapak, Ibu. Suaminya ngaji di masjid, di rumah baru suaminya mengajarkan kepada istri. Cuma di Indonesia yang perempuan hadir ngaji karena suaminya malas ngaji. Salah ibu. Kenapa cari suami ketemu di halte? Cari suami di masjid. Dulu suami bukan ketemunya di halte. Halte Salemba. Jadi kualitas imannya ya halte lah. Cowok halte. Halte Berlan. Halte Matraman. Jujur, siapa suami ibu yang aktivis masjid dulu? Remaja masjid dulu siapa? Jujur. Ibu ya? Suami ibu ketemu di mana? Di halte? Hah? Di mana? Pesantren. Bagus. Ini ketemu di rel kereta. Masya Allah. Ya, harus kita robah ajarkan kepada anak ibu wanita ya. Nak, cari suami yang aktivis masjid, yang pendidikan S2 dari Jerman, S3 dari Prancis. Begitu Bu. Anak saya berangkat ke luar negeri, tapi dasar agama harus kuat, saya bilang. Anak saya kuliah di luar negeri, tapi dasar agama harus kuat. Ya Bun, jangan ibu banggakan ibu di Australia, di Jerman, di Prancis, tapi nggak sholat. Maaf, jadi homoseks. Karena basic agama nggak kuat. Anak saya di luar negeri kuliahnya, tapi basicnya agama harus kuat. Tanpa diperintah sholat tepat waktu. Ya Bun, ada anak ibu luar negeri kuliah. Siapa? Ada. Pastikan dulu kualitas agamanya. Baru berangkat ke luar negeri. Mau ke Amerika, mau ke Prancis, Inggris silakan. Tapi sholat jangan tinggal. Baca Quran tiap malam. Ibadah khusyuk. Itu baru anak hebat. Di dunia dia kaya raya, di akhirat masuk surga. Itu yang hebat. Ya ibu yang dari PDIP, hijab merah. Anaknya di mana sekarang? Masih kecil-kecil. Kuliah di mana? Depok, UI. Fakultas apa? IT. Sholatnya gimana? Rajin. Ya syukur. Baik. Temanya hari ini cukuplah Allah bagiku. Artinya apa Pak? Bersandar, mengadu, meminta, memohon hanya kepada Allah. Saya kalau nggak ada uang Bu, saya malam berdoa. Hamba butuh uang ya Allah, anak hamba kuliah, mudahkan rezeki hamba. Paginya ada nelpon. Pak Munzir lagi di mana? Di rumah. Nggak ngisi kajian? Enggak Pak. Maaf Pak, ada nomor rekening. Kirim 5 juta. Begitulah cara Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Tapi bagi Allah itu mudah menggerakkan hati manusia. Saya berhasil Pak bisnis di Sumatera. Itu untuk Bapak saya siapkan. Dulu Bapak lama mendidik saya di Tanah Abang Pak.
Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Baik. Satu, Allah tempat mengadu dan meminta. Buka Al-Quran surat 12 ayat 86. Dicatat dulu 1286, 2186, 9129, 3936. Saya ulangi. Surah 12 ayat 86. Surat 2 186. Surat 9 129. Surah 39 ayat 36. Ya silakan, surat 12 ayat 86. Ini kalau bisa, Pak, tolong pengurus saya kasih masukan. Jangan biasakan kasih Ustaz botol gini. Siapkan gelas. Karena dalam Islam nggak boleh minum begini, Bu. Secara medis nggak bagus. Harusnya pakai gelas. Mungkin Ustaz lain nggak berani negor. Karena orang Jawa, orang Sunda segan. Kalau saya orang Batak ngomong apa adanya. Nggak bagus, Pak, secara medis minum begini. Lagi pula nggak sopan kasih Ustaz seperti ini. Ya, 1286 baca, Pak. Ada mic nggak di situ? Nggak ada, dua mic. Iya. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Coba lihat, hanya kepada Allah mengadukan kesusahanku. Kita jangan pernah berkeluh kesah kepada manusia, Pak. Berkeluh kesahlah kepada Allah. Mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah, bersandar kepada Allah. Karena Allah maha sempurna, Dia maha kaya. Saya kalau nggak ada uang, lapornya sama Allah saya malam. Ya Allah, aku susah, aku butuh dana. Paginya ada nelpon transfer 12 juta. Ya Allah, aku sakit, sembuhkan hamba. 2 hari sembuh. Lapor sama Allah, Bu. Karena Allah maha sempurna. Jangan biasakan berkeluh kesah sama teman. Saya nggak mau itu. Mengadu sama kawan, nggak mau saya. Tempat mengadu Allah. Kalau ibu nggak punya uang, ngadu aja malam habis tahajud. Saya tidak punya uang, ya Allah. Anak saya kuliah di Jerman, mudahkan rezeki hamba. Menangis ibu. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Asal ibu berdoa ikhlas dan sungguh-sungguh. Allah itu maha tahu dan maha penyayang. Terus 12186. Surat 2186. Tadi surat 12, ini surat 2186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi doa itu, Pak, tidak asal doa. Persyaratan doa. Pertama, beriman kepadaku. Kedua, mengikuti perintahku. Bapak capek berdoa nggak dikabulkan. Orang nggak sholat. Capek berdoa nggak kabulkan. Orang bermaksiat. Ini nggak ada gelasnya. Belum, nggak jadi diambil gelas. Apa nggak ada gelas di masjid ini? Ya, Pak. Berdoa itu hanya kepada Allah, meminta bersandar kepadanya. Karena sempurna pertolongannya. 9129. 9129. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tiada ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki aras singgasana yang agung. Artinya begini, Pak. Kalau ada tetangga kita, teman kita murtad, keluar dari Islam, tugas kita hanya mengingatkan, Bu, kalau ibu murtad, ibu neraka jahanam. Hati-hati ya, Bu, anak-anak di rumah.
pergaulannya dengan orang yang taat, selektif terhadap teman. Sekarang teman itu ada yang menjerumuskan, ada yang mengajak kepada kebaikan. Menjerumuskan, diajak minum keras, maaf, diajak berzina, tidak sholat. Ibu biasakan, Bu, biasakan mengenal teman akrab anak. Saya teman akrab anak, saya undang ke rumah, saya cek hasil, bikin mie goreng, bikin nasi goreng, kasih makan mereka 20-30 orang. Habis itu saya datangi sesuatu, nak, siapa namanya si Anu, kamu subuh tadi sholat? Enggak Pak, orang tua saya juga enggak sholat. Saya catat, oh dia enggak sholat. Nak, kamu dari mana? Dari ini. Rajin enggak puasa Senin Kamis? Iya Pak, ibu saya rajin, ayah saya. Masya Allah, saya catat. Begitu pulang anak saya nanti, saya bilang, nak tolong pertimbangkan berteman dengan yang satu tadi, jangan ya nak. Ternyata enggak sholat dia. Jadi milih teman itu teman yang taat, teman yang sholat, teman yang dekat dengan Allah ya nak. Yang kedua, saya berusaha kenal baik dengan ibu teman anak saya. Jadi saling membimbing. Bu, anak saya ada nggak ke rumah ibu? Oh iya, kemarin ke rumah. Oh iya, sudah. Karena kemarin anak saya bilang, kenapa terlambat pulang ke rumah ibu ini? Oh iya. Kadang anak berbohong. Kami ke rumah teman anak kok Pak. Tiba-tiba kita telepon orang tuanya, nggak ada tuh. Jadi biasakan Bu, mengenal teman akrab anak, mengenal orang tua teman anak, undang ke rumah. Mungkin melakukan itu di Indonesia cuma saya. Yang kedua, silakan Pak. Pak apa namanya nih? Umur berapa Pak? Hah? 38 39 36. Enggak ada mic ya. Terserah siapa mau baca. Bapak juga kalau ketemu baca. Yang ketemu aja langsung. 39 36. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang lain, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Orang kafir itu nggak suka kita taat Pak. Dari dulu segala cara mereka menghalangi jangan kita dekat Quran. Contohnya lihat, sepi kan ngaji. Kalau ngaji, coba bikin kita makan-makan di sini, penuh nggak masjid? Penuh. Setan bergerak, iblis bergerak, orang kafir bergerak. Padahal nggak usah ngaji lah, nggak usah ke masjid lah. Ini kan hari libur, masa libur ke masjid? Ke puncak dong, ke Ancol dong, ke Taman Mini dong. Itu yang dibisikkan kepada kita kota itu. Akhirnya ke masjid nggak jadi berangkat. Berat Bu memang untuk dekat Quran itu. Berat untuk melangkah ke masjid itu. Karena di sini rumah Allah. Setan nggak suka. Ya. Padahal kita di sini dapat apa itu? Bakso atau apa itu? Sana itu apa bakso? Itu dijual atau gratis itu? Hah? Gratis. Untuk kita? Ya sudah, aman kita. Iya, dari kalau bayar sih pusing juga Ibu, capek ngaji masih bayar ya. Banyak uang masjid kok, itu dari umat, oleh umat untuk umat. Iya. Sekarang poin kedua. Hendaklah selalu bertawakal kepada Allah. Apa arti tawakal, Bu? Pasrah, tunduk, patuh. Apapun perintah Allah, apa jawab kita, Bu? Sami'na wa ata'na. Oh, berhijab, Bu. Ibu bilang panas ya Allah. Panas mana dari neraka? Tahu Ibu hijab ini kapan mulai dikenal? Tahun 80-an.
Padahal Al-Quran turun sudah berapa ribu tahun. Di Indonesia 80-an baru hijab dikenal. Sebelumnya ibu kita, termasuk ibu saya, mana ada berjilbab. Yang ada kerudung yang ditempel di kepala. Kadang turun naik kayak dolar itu. Iya, dulu kerudung bu, gak ada jilbab. Sekarang bu jilbab langsung masukkan sekali selesai. Alhamdulillah. Dulu kerudung bu, dinaikkan, turun dia, dinaikkan lagi, ditunjukkan jilbab yang benar. Satu-satu ibu mulai berhijab. Dulu ibu apa? Pakai rok sepan kan? Rambut terurai kan? Betis kelihatan kan? Paha diumbar kan? Dulu. Karena belum ada syariat, bukan belum ada, belum memahami syariat. Alhamdulillah sekarang ibu-ibu nyaris nggak ada yang tidak berjilbab. Anak-anak ibu semua berhijab. Tapi perempuan ya, laki-laki jangan berhijab bu. Ya. Yang kedua, hendaklah selalu bertawakal kepada Allah, surat 2558. 2558. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah Dia Maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Nah, bertakwa hanya kepada Allah, mengadu hanya kepada Allah. Allah Maha tahu dosa-dosa kita, dan setiap hari kita bikin dosa. Satu kepada Allah, kedua kepada istri, yang ketiga kepada teman, keempat kepada tetangga. Ibu berangkat ke kantor, bapak udah bikin dosa. Kenapa? Ngomel karena sarapan terlambat. Berdosa kepada tetangga, mencurigai karena pot kembang pecah, dicurigai tetangga. Padahal motor suami ibu tadi malam menabrak. Ibu sudah ngomong, lihat pak itu, pecah pot kembang kita. Jangan-jangan tetangga ini. Padahal suami ibu yang nabrak tadi malam, jam 2 malam. Pulang mejeng dari kafe. Ini yang harus kita koreksi pola pikir. Ya, kita koreksi ini. Tidak terasa setiap hari kita bikin dosa. Bu, kalau dosa kepada Allah, bertobat enak, salat sunnah 2 rakaat selesai. Tapi dosa kepada manusia harus temui orangnya. Kalau orangnya meninggal gimana? Enggak bisa minta maaf sama anaknya, cucunya. Beda dengan hutang. Kalau hutang, kita temui dia, maaf ya pak, ibu saya sudah meninggal, bisa saya bayar sama anaknya. Oh anaknya sudah meninggal, saya bayar sama cucunya. Tapi kalau omongan orang tersinggung, nggak bisa bu minta maaf sama anaknya. Di padang mahsyar harus ibu cari, kalau tidak ibu terhalang masuk surga. Hati-hati omongan. Sekali teman kita tersinggung, ibu harus temui, berjiwa besar minta maaf. Bu minta maaf ya bu, kemarin saya ngomong nggak pantas depan umum kepada ibu. Sekarang jadi persoalan, ibu mau nggak sportif mengakui dosanya, mengakui kesalahannya. Belum tentu ibu gengsi. Apalagi ibu lebih kaya dari dia, ngapain? Dia anak buah suami saya kok. Gengsi itu tinggi di Indonesia, mendahulukan gengsi daripada surga. Akhirnya sampai meninggal yang kita minta maaf, nauzubillah, tidak akan pernah masuk surga pak, sebelum kita temui orang itu. Kalau orang itu masuk surga mendingan, kalau masuk neraka gimana ibu nyumai di neraka? Makanya hati-hati mulut bu, karena dosa terbesar wanita itu mulut. Makanya jamu, jaga mulut, jangan bicara kalau nggak penting. Ya bunda, yang penting kita meninggal husnul khotimah. Iya, yang penting itu sudah doa saya. Ya Allah, takdirkan hamba husnul khotimah. Ya Allah, takdirkan hamba masuk surga Firdaus. Karena kata Rasulullah, jika berdoa mintalah Firdaus. Kenapa ya Rasulullah? Karena Firdaus itu di bawah arsy Allah, surga tertinggi yang paling sempurna. Firdaus. Orang kesana yang tidak punya dosa, ibadahnya luar biasa, namanya surga Firdaus. Surga itu berapa lantai? 100 tingkat pak surga itu.
Bapak di lantai berapa? Lantai 6, berarti masih jauh ke atas. Istri bapak orang taat, lantai 92 dia. Bapak ibadah biasa-biasa, lantai 6, bisa ketemu? No. Jadi sih bisa ketemu dengan keluarga kita kalau selevel ibadah kita, Pak. Bisa jadi bapak masuk surga, anak bapak nggak masuk. Atau anak bapak masuk surga tapi tingkat 1, bapak tingkat 87. Surga itu 100 lantai kata Rasulullah. Tergantung amal ibadah kita, Pak. Seperti ini coba lihat. Paling malas laki-laki ngaji. Sepi, Bu, mendingan cuci mobil dia. Kemana suami-suami ibu ini? Gak ada di sini. Di mana-mana saya begitu. Suami-suami malas ngaji. Di kantor juga mereka malas ngaji. Datang tiduran itu di belakang. Saya kan ngisi di kantor-kantor. Tamrin Sudirman kata Subroto. Pada zuhur itu. Paling malas ngaji laki-laki. Gak tahu saya apa sebabnya. Indonesia ibu ngaji karena suami nggak ngaji. Harus ibu yang ngaji. Kalau nggak sama-sama blow on. Suaminya blow on, ibu blow on. Anak blow on kuadrat. Siapa yang mendidik anak? Padahal kewajiban ini, Bu, yang sebelah kiri saya, bukan ibu. Ini yang kewajiban. Ya. 11 1 2 3. Surat 11 1 2 3. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertakwalah padanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi semua pekerjaan kita akan diminta pertanggungjawaban. Dan ibu nggak bisa dusta, Bu. Laporan malaikat sempurna, nggak dikurangi, tidak ditambah, tidak dihapus. Kalau pimpinan inspektorat bisa kita hubungi, Pak, tolong jangan laporkan yang aneh-aneh, yang bagus-bagus saja ya Pak. Bisa kita ngomong karena manusia biasa. Bisa kita sogok karena dia susah. Dia orang inspektorat tapi hidupnya miskin. Kita kasih 5 juta udah senang dia. Nilai kita bikin bagus. Dengan malaikat ibu bisa nyogok. Ini malaikat hadir banyak hari ini, Bu. Kalau ada kajian Quran, malaikat itu hadir. Karena malaikat juga senang dengan Al-Quran. Jadi kalau rumah kita sering kita baca Al-Quran, insya Allah diberkahi. Hidup pikir tenang. Walaupun pendapatan suami cuma 30 juta sebulan, tenang kita. Iya, tenang kita itu. Insya Allah. Iya. Keuntungan bertawakal kepada Allah. 1. Diberikan kecukupan oleh Allah. Masya Allah. Gak pernah dimiskinkan, tidak pernah dilaparkan, nggak pernah disusahkan. Itulah orang bertakwa. Nggak pernah digelisahkan. Kalau bapak masih gelisah, masih susah, makan susah, ada masalah, something wrong. Iman bapak perlu dikoreksi. Karena Allah jamin kalau bertakwa, hidupnya ditanggung, rezekinya diberikan, kehidupan ditenangkan, pikiran tidak gelisah. Dijamin Allah kalau bertakwa. Sholat tepat waktu, senang berzikir habis sholat. Ini kadang saya lihat di masjid, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung pulang dia. Kenapa nggak duduk berzikir dulu 5-10 menit? Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, ilahi rabbi subhanallah, subhanallah. Pakai tangan ya, Bu. Jadi besok dia bicara, aku dulu bertasbih, bertakbir. Jangan pakai batu-batu itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Mau tidur kita berdoa, bangun tidur berdoa. Kalau ibu berdoa mau tidur, tiba-tiba meninggal tidur, ibu mati syahid. Ibu ngaji terjatuh kena jantung, ibu mati syahid. Ibu mengkaji Al-Quran kena tiba-tiba dapat serangan jantung, meninggal, ibu mati syahid loh, Bu.
Apa keuntungan orang mati syahid? Bebas siksa kubur. Kalau 3 juta tahun lagi hari kiamat, ibu tidak disiksa. Yang ditunjukkan fasilitas surga yang akan kita masuki. Tapi kita belum bisa masuk karena belum ada hisab dan mizan, belum ada pengadilan. So tiap hari dipertontonkan surga yang akan ibu masukin. Apa nggak enak itu? Ibu ngaji begini kalau meninggal mati syahid loh bu. Makanya kurang yang ke mall itu kalau nggak penting. Cukup sekali sebulan belanja, udah. Jangan tiap ahad ke mall, tiap ahad ke mall. Itu bukan tempat kita bu, mall itu. Sekali sebulan aja belanja, makan di mall, cari yang murah, yang 100.000 per orang. Masya Allah. Ya, terus surat 11 1 2 3 sudah. Poin ketiga, keuntungan bertawakal kepada Allah. 1, diberikan kecukupan oleh Allah, sudah. Yang kedua, ayatnya 65 ayat 3, surah 65 ayat 3. 65 ayat 3. Keuntungannya apa sih gitu loh. Ya, 65 ayat 3. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ibu dengarin ibu, kabar gembira dari Quran. Kalau hamba-hambanya bertakwa, Allah mencukupkan kebutuhannya. Anak kuliah, uang kita ada. Makan kita bisa bergizi. Hidup kita sehat. Kita sakit disembuhkan. Pak, saya sudah bertakwa, tapi kok saya hidup miskin terus? Berarti ada masalah dengan ibu. Ibadah kurang ikhlas. Ke pengajian cari muka sama tetangga. Atau mertua di rumah bawel, mendingan ngaji. Kenapa ibu ngaji? Mertua saya bawel pak. Enak saya lihatnya. Udah tua belagu gitu. Akhirnya ibu ngaji. Harus ikhlas ngaji ke masjid ini. Kalau enggak ada pahalanya bu. Ya, terus kedua, surah 3173. 3173. Tiga 173, silakan. Ya. Yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul. Mundur 3 ayat ke belakang. 170 sampai 173. Dimulai 170 Pak sampai 173. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya. Bu, biasakan gembira menerima nikmat Allah. Ya. Biasakan menyenangkan orang yang memberi. Contoh, ibu diberi makanan sama orang, masya Allah, barakallahu bu, ya barakallahu fi. Mudah-mudahan Allah berkahi ibu. Jangan biasakan makasih ya bu. Dikasih makan, makasih ya. Tidak sesederhana itu bu. Bilang syukurnya bu, barakallahu fi. Enak loh makanan ibu. Mudah-mudahan tiap hari ya bu diantar gitu. Ya kalau berani. Terus dan bergirang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang, yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa itu? Orang yang beriman khusyuk, orang bertawakal tapi istiqomah, orang yang hidup sederhana tapi ibadah nggak tinggal. Jadi saudara kita yang sudah meninggal itu, ayah kita, ibu kita, pingin kita yang ditinggalkan itu mereka beribadah seperti taatnya mereka dulu. Karena mereka merasakan kenikmatan di kubur itu, tidak disiksa, tidak diazab.
Yang ditunjukkan hanya fasilitas surga setiap hari. Subhanallah. Mereka butuh doa, betul. Tapi bagi orang tua kita yang taat, sebenarnya berdoa atau tidak berdoa sama dia nggak ada masalah, karena ibadahnya bagus. Yang menunggu doa itu orang ibadahnya kurang, sholatnya tinggal, puasanya jarang, dia berharap sekali doa dari anak kandung. Kalau itu iya, dikubur diazab terus, doa dari anak nggak ada, habis dia. Tapi kita tetaplah berdoa. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni kedua ibu bapakku ya Allah. Mereka sudah berjasa membesarkan aku sampai aku jadi ustadz radikal misalnya. Ya. Sungguh-sungguh berdoa. Ibu-ibu udah banyak kan orang tuanya meninggal kan, rata-rata udah meninggal ini orang tuanya. Berdoa Bu sungguh-sungguh ya, habis sholat fardu, habis sholat tahajud, menangis kita berdoa. Ampuni dosa ibuku ya Allah, lapangkan dia dalam kubur, maafkan kesalahannya. Karena kita tahu persis orang tua kita dulu tidak setaat orang-orang sekarang. Dia harus bekerja keras, maaf, kadang sholat terlambat Bu gara-gara kita. Maaf, kadang sholat tertinggal gara-gara kerja demi anaknya. Sekarang dia sudah meninggal, dia mengharapkan doa dari kita. Sangat diharapkan doa dari kita, anak kandungnya. Ya, kalau punya anak kita soleh, masya Allah, dia mendoakan kita terus. Sebelum meninggal kita berwasiat, kalau ayah meninggal nanti nak, doakan ayah ya nak. Hanya itu yang bisa kamu lakukan sama ayah. Ayah nggak butuh lagi rumah besar nak, nggak butuh lagi sepatu mahal, nggak butuh lagi uang banyak. Yang ayah butuhkan doa dari kamu nak. Begitu kita meninggal, anak kita tiap hari mendoakan kita. Masya Allah nikmatnya Pak. Makanya kalau bisa anak bapak yang laki-laki ke pesantren, kuliahnya nggak apa-apa, nanti ngambil ekonomi, ngambil fisika, nggak ada masalah. Tapi basic agama harus sudah kuat. Kita meninggal, dia yang imam, dia yang memandikan kita, dia yang mengkafani kita, anak-anak kita. Orang lain tidak memegang kita, jenazah kita. Memandikan, mengkafani, mensolatkan, imam jenazah dipimpin anak kita langsung. Seperti saya dulu kan, ayah saya meninggal, saya imam jenazah. Saya bilang ini ayah saya bilang ayah saya ketua masjid kan, saya yang imam jenazah. Iya Bu, saya imam jenazah. Terasa khusyuk Bu, gembira dan menangis. Gembira karena saya merasa bisa mengimam jenazah ayah, menangis karena di waktu usia muda saya sudah kehilangan ayah. Jadi membaca Allahu Akbar, waktu membaca ayat itu air mata terus mengalir. Ya Allah, di depanku ini ayahku ya Allah, hari inilah terakhir aku melihat ayahku. Jadi doa itu dari hati Pak, karena ayah kandung kita. Antum juga begitu nanti kalau meninggal, bikin wasiat. Kalau ayah meninggal, papa meninggal nak, kamu imam jenazah ya nak. Jangan kasih sama orang lain, lebih abdul kamu nak, kamu anak kandung ayah. Jangan kasih sama ustad. Ustad itu hanya doa lewat mulut aja dia. Allahumma warhamhu wa'afi'fu anhu katanya. Karena nggak kenal sama kita waktu hidup. Kalaupun kenal sekadar begitu. Tapi kalau anak kandung luar biasa syahdunya. Karena pernah saya alami mendoakan ayah itu. Jadi imam jenazah ayah. Ya Bu. Jadi imam jenazah ibu. Saya sudah di Jakarta. Allah takdirkan, begitu ibu saya sakit, koma, saya pulang ke Medan. Saya yang mentalkinkannya menjelang meninggal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata ibu saya? Allah. Ayah juga begitu Pak, saya mentalkinkan. Qadar Allah, saya pas di Medan dua-duanya, baik ibu maupun ayah. Saya juga mentalkinkan ayah. Abang saya kerja dinas, adik-adik saya bekerja, cuma saya di situ sendiri. Disitulah saya lihat, oh astagfirullah, udah mau meninggal mungkin ibu ini.
Langsung saya jongkok, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa kata ibu? Allah. Saya pegang denyutan jantung sudah berhenti, saya pegang di tangan tidak ada lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya telepon abang saya, bang, ibu sudah meninggal. Nikmat bisa mentalkinkan, sedih karena kehilangan ibu. Bapak juga begitu. Masih lama nggak meninggal kira-kira? Bikin wasiat sama anak, ada anak laki-laki bapak kan? Ada kan? Kasih tahu, kalau papa sakaratul maut nak, kamu yang mentalkinkan ya nak, kamu imam jenazah ya nak, kamu yang menyambut ayah di liang lahat. Bahagia sekali ayah melihat kamu nanti begitu, ruh ayah melihat kamu nak, kamu ya nak di liang lahat nampung jenazah ayah. Anak bapak misalnya laki-laki, udah cukup di bawah 3 laki-laki anak bapak, seperti kami kan laki-laki 3 orang, udah memadai nampung jenazah ibu ayah di bawah. Jangan kasih sama orang, jangan kasih sama ustadz ngurus jenazah keluarga bu, keluarga sendiri yang terbaik. Memandikan ustadz, imam jenazah ustadz, di dalam kuburan itu apa, liang lahat ustadz. Terus anaknya kemana? Nonton, menangis jenazah ruh ayah kita itu. Anakku ya Allah nonton ketika aku dimandikan, anakku nonton ketika aku disolatkan, anakku nonton ketika aku masukkan ke liang lahat. Betapa sedihnya hati seorang ayah itu pak, luka dia. Hari terakhir dibutuhkan perhatian anaknya, anaknya hanya menonton karena nggak tahu kesalahan sama ayahnya. S3 dari Jerman memang, tapi nggak bisa sholat jenazah. S2 dari Prancis memang, tapi nggak pintar memandikan jenazah. Disiramnya pakai keran ayahnya itu kayak nyiram kembang dia. Padahal kita harus hati-hati nyiram jenazah itu ya, nggak boleh kasar pak. Itu pun membersihkan ini harus begini, nggak bisa suka-suka hati gini, selembut mungkin kalau mandikan jenazah itu bu, gini nanti bersihin gini, nggak bisa siram pakai keran gini. Ruh itu melihat kita, ruh orang tua kita melihat kita pak. Sekarang ruh ayah saya melihat saya di sini, ruh orang tua bapak melihat di sini. Bahagia dia bapak masih mau ngaji, bahagia dia anaknya dari ustadz, bahagia dia anak-anak ibu masih mau ngaji. Ruh orang tua kita yang sudah meninggal melihat kita ini bu, senang dia lihat anaknya ngaji. Orang hari Ahad ke mall, jalan-jalan ke puncak, sementara anaknya berangkat ngaji karena nggak ada uang. Bukan gak ya, nggak ada uang, kasihan deh lo. Poin keberapa sekarang? Keempat, akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. 16:41 sampai 42. Surah 16 ayat 41 sampai 42. 16:41-42. Ya, baca. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar. Begini Pak maksudnya. Dulu orang-orang kafir Quraisy itu paling jijik lihat orang Islam. Dia pingin pindah dari kampung itu kita, hijrah. Makanya Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena jahatnya orang kafir di Mekah itu, menghujat Rasul, menjelek-jelekkan, menjebak Rasulullah. Padahal Rasulullah dijebak mau masuk ke lubang. Nggak suka, sampai sekarang orang kafir nggak suka sebenarnya lihat kita bu. Tetangga ibu ada non muslim, pada dasarnya nggak suka ibu ngaji nih. Tapi mereka kan nggak berani ngomong. Dalam hati mereka, Allah ngapain ngaji-ngaji? Karena ada dalilnya, walan tardu angkal Yahudi dan Nasara hatta tattabi'a miltahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada kamu. Itu Al-Quran loh bu.
tidak akan pernah senang kepada kamu, kata Allah, sebelum kamu murtad. Ya bunda, makanya jaga anak-anak. Nak, semiskin apapun kamu jangan murtad. Pertahankan Islam itu ya nak. Sekarang beda dengan kita kalau Islam. Nggak mau kita maksa orang masuk Islam karena nggak boleh. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Mereka enggak bu, 1001 cara agar kita ini murtad. Baik, satu lagi, akan mendapatkan kebaikan dunia akhirat sudah? Belum? Udah. Kemudian hendaklah selalu tolong menolong sesama muslim. 49:10. Surah 49 ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi kalau ada di antara teman ibu tidak teguran, ibu tengahi. Bagaimana agar mereka kembali baik, kembali teguran, kembali bersahabat. Yang sering gampang tersinggung itu wanita. Salah dikit ngomong tersinggung. 3 bulan nggak teguran, 3 tahun nggak teguran. Ibu damaikan mereka. Bu, ibu boleh berdosa untuk kebaikan. Ibu kemarin mencari ibu loh, menanyain ibu. Masa sih? Iya. Jadi dia merasa, oh ibu itu ternyata orang baik ya. Bu, ibu kemarin mencari ibu loh. Dalam hatinya, loh kan kami udah lama nggak teguran, kok mencari saya? Berarti ibu itu orang baik ya gitu. Padahal ibu sebenarnya bohong itu. Tapi dia tertarik untuk baik lagi karena dia merasa orang membutuhkan dia. Untuk gitu boleh berbohong, boleh. Nah, selanjutnya Allah perintahkan untuk tolong menolong. 5 ayat 2. Lima ayat 2. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar sucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hewan-hewan kurban dan khalaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Ibu lihat itu, bertolong menolong dalam kebaikan dan takwa, bukan dalam mengadu domba orang, memecah belah umat, menjelek-jelekkan tetangga. Dalam kebaikan tolong menolong, mengajak orang berbuat baik. Orang memusuhi kita nggak ada masalah. Ngapain ibu ngajak-ngajak ngaji saya? Ngaji aja sendiri. Iya bu, karena ibu teman akrab saya bu. Pergi aja sendiri. Besok ibu berangkat, telepon lagi, bu saya mau ngaji, ayo yuk sama saya ngaji. Kalau perlu ibu traktir makan-makan dia. Habis makan-makan ajak ngaji. Udah sungkan dia nolak karena udah makan. Iya, banyak cara mengajak, mempengaruhi orang agar mau ngaji. Kita dapat pahala. Pahalanya gede sekali bu ngajak orang ngaji itu. Jangan ibu sepelekan. Jangan ibu taat sendiri, tapi berusaha orang lain ikut taat. Terutama anak, suami, ponakan yang hubungan darah dengan kita. Karena ada orang saya lihat taat, tapi anak kandungnya nggak sholat. Iya, bapaknya nggak tinggal ke masjid, tapi anak kandung di rumah main gitar. Jauh katanya. Ya jauhlah dari Allah. Lagunya aja jauh. Ya. Kemudian Allah mencintai orang-orang berbuat kebaikan. Mencintai, Masya Allah. Surat 2 195.
Allah sangat mencintai orang berbuat baik. Ya, 2195. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Hari ini Bu sudah sedekah enggak? Caranya bagaimana Bu? Ibu bikin nasi goreng lebih kan? Ada pemulung tukang sampah lewat, kasih goreng telur, kasih tiap hari, nggak apa-apa, lakukan. Pembantu disuruh, Mbak, tiap hari tolong kalau ada nasi putih atau nasi goreng bungkus ya Mbak, tolong ceplok telur kasih sama pemulung yang lewat itu. Masya Allah, dia lapar di rumah, belum sempat makan, tidak ada dimakan. Begitu dikasih sama pembantu ibu, 5 meter ada pohon rindang, dia duduk. Sebelum dia makan, apa dia bilang? Berkahi Allah ibu yang berikan makan ini, gara-gara nasi sebungkus hidup kita berkah. Doanya ikhlas. Sederhana kok mencari keberkahan itu, bantu orang susah. Doanya luar biasa Bu. Nama kita dibawa dalam sholat. Ya Allah, ibu itu pemurah, ya Allah, limpahkan rezeki kepadanya, mudahkan urusannya. Gara-gara sebungkus nasi. Sederhana kok berbuat baik itu. Berapa sih sebungkus, berapa sih telur satu? Tapi di mata mereka itu luar biasa. Sarapan paginya terpenuhi. Poin terakhir, membantu mereka yang minta pertolongan. 874. 874. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Pertama diberikan ampunan, kedua rezeki yang lebih. Siapa itu orang yang suka menolong? Ibu siapa minta tolong, sepanjang ibu bisa nolong, tolong Bu. Dikenal atau tidak dikenal orang itu? Bu, saya dari kampung Bu, cari keluarga saya, tapi ternyata keluarga saya sudah pindah, saya tidak tahu alamat, boleh enggak Bu bantu saya ongkos ke Brebes? Saya mau pulang kampung Bu, enggak saya temukan keluarga saya di Jakarta, bantu Bu. Kalau ibu-ibu enggak cukup uang, beberapa orang lah telepon teman ibu, Bu, ini ongkos ke Brebes sekitar berapa ongkos ke Brebes kalau naik bis? Cukup 300. Nah, ibu misalnya uangnya yang bisa dikeluarkan 100, hubungi teman pengajian, Bu bantu 200 lagi Bu, dengan uang jajannya lah. Ada orang ini Bu ke rumah saya, dia nggak ketemu saudara di Jakarta, mau pulang kembali ke kampungnya, kita bantu Bu. Jadi kita senang menolong orang, nanti Allah memudahkan urusan kita. Sepanjang kita mau bantu orang, Allah membantu kita. Kita memudahkan urusan orang, Allah mudahkan urusan kita. Kadang saya nggak ada uang Pak, ketika anak saya nelpon minta dana sekolah, ada saja yang mengasih uang di luar dugaan. Subhanallah. Kadang saya, ya Allah, betapa pemurahnya Engkau ya Allah. Saya baik, saya kira cukup segitu. Saya buka session tanya jawab. Ibu-ibu, bapak-bapak silakan bertanya. Apa saja, keluar dari tema juga nggak apa-apa. Silakan Bu, yang bertanya itu cerdas. Yang ya silakan Bunda. Nyalain ya. Cek, ya. Nyalain tolong Bu, bantu dia. Udah coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, kan saya punya anak 3 Ustaz. Laki? 2 laki, 1 perempuan. Iya. Saya ini telah
telat belajar agamanya gitu Ustaz. Telat apa? Telat belajar agamanya. Iya. Jadi Baru insaf lah bahasa Indonesianya. Ya gitu. Jadi waktu pas anak saya yang pertama itu kita masih belum belajar agama yang benar gitu Ustaz. Jadi mungkin ada salah dalam seperti Ustaz bisa bilang apa namanya angkara harus kuat agamanya gitu ya. Iya. Nah kita kan baru mulai setelah anak saya kedua naik kelas 3 SD gitu loh Ustaz. Jadi ada perbedaan nih antara anak pertama, kedua, dan ketiga gitu ya Ustaz. Nah bagaimana caranya menyiasati gitu ya Ustaz, kadang-kadang adiknya kan dan kakaknya kok beda gitu. Kita juga tidak bisa memperlakukan yang besar itu langsung trik itu kan Ustaz, karena memang salah kita gitu Ustaz. Karena akalnya tidak sekuat adik-adiknya gitu Ustaz. Begini, mungkin hal itu bukan hanya ibu mengalami, orang lain juga iya. Maaf, kadang sadarnya sudah anak udah besar. Kadang ibu ngerti agama ketika anak sudah menikah. Bagaimana menyiasatinya dan menyikapinya. Ibu tetap sungguh-sungguh ngaji. Yang kedua, tidak memojokkan anak yang pertama tadi karena berbeda adiknya. Contoh untuk adikmu itu, sholat gak tinggal gini-gini, gak boleh bu. Jangan biasakan membanding antara anak. Yang ada, yang datang emosional dan kebencian. Benci sama ibunya, benci sama adiknya. Yang benar adalah, nak, tingkatkan ibadah ya nak. Kalau kamu rajin sholat, masya Allah, Allah memberkahi. Jangan dibandingkan dengan adiknya bu. Adikmu lihat itu, gak disuruh sholat. Kamu disuruh baru sholat, gak boleh. Yang datang kebencian, benci sama ibunya, benci sama adiknya. Akhirnya adiknya berantem sama dia. Yang kedua, sungguh-sungguh berdoa supaya anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Doa itu bisa merubah segalanya loh bu. Saya sangat yakin itu. Doa bisa merubah segalanya. Dengan catatan berdoa sungguh-sungguh dan terus-menerus. Jangan bosan berdoa ya bun. Jangan pernah bosan berdoa meskipun kadang belum dikabulkan. Bisa jadi tidak dikabulkan Allah karena ibu enggak bisa, karena belum pas untuk ibu. Contoh, limpahkanlah rezeki kepada saya ya Allah. Seandainya Allah limpahkan ibu beli mobil, ibu ke puncak bukan ngaji jadinya. Uang ibu melimpah, ibu bukan ke masjid lagi, ke luar negeri. Allah tahu kalau ini kuberikan uang banyak, ini ke luar negeri jalan-jalan. Kalau uang kuberikan nggak ngaji lagi ke masjid, dia jalan-jalan ke mall. Jadi hari ini yang terbaik dari Allah. Uang ibu kurang, makanya ke masjid ini. Kalau lebih udah ke puncak ibu ini. Mobil ada, rumah besar, uang banyak. Setiap libur ke puncak, ke taman mini, ke luar negeri. Ini uang ibu pas-pasan. Akhirnya Pak ngaji. Iya bu. Baik, pertanyaan kedua. Bapak-bapak, ya silakan. Kasih mic bapak itu. Mana panitia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf tadi Pak Ustadz cerita pada waktu di Medan ada firasat tentang orang tua gitu ya. Saya ingin tahu kira-kira ciri-ciri apa kalau orang tua itu sehingga akan sampai pada ajalnya gitu ya, sehingga pada waktu kita nengok orang sakit gitu kita bisa tahu setidaknya beberapa ciri-ciri yang oh ini saya jangan balik ke Jakarta dulu gitu. Jadi bisa punya, karena selama ini tahunya ya hanya kalau di rumah sakit saja, tapi ada yang sampai saudara itu sampai udah ibaratnya kalau semua alat itu dicabut itu sebetulnya udah nggak ada, itu sampai 3 hari 5 hari gitu. Sementara mungkin orang-orang soleh seperti Bapak sudah pengalaman bahwa ada beberapa ciri-ciri yang orang itu sebetulnya sudah sangat dekat dengan ajalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya lihat ciri-ciri orang mau meninggal, termasuk orang lain di luar ibu dan ayah saya, kaki sudah dingin. Pegang aja kakinya pak. Itu kalau menjelang meninggal itu naik ke atas dinginnya itu. Kaki, paha, badan seluruhnya. Begitu selesai semua badan dingin, udah lihat matanya. Pandangannya sudah kosong. Insya Allah waktu kematian sudah dekat. Lihat aja mata ayah kita itu.
Subhanallah, udah dekat ini. Pegang kakinya ke atas udah dingin. Saya itu yang sering lihat ibu ayah saya. Saya pegang kakinya, pahanya sampai badan sudah dingin. Ya Allah, sudah dekat kematiannya. Disitulah saya langsung jongkok, saya talkinkan. Waktu tinggal detik-detik terakhir, Bu. Karena saya lihat sudah mendekati ajal. Disitulah saya talkinkan la ilaha illallah. Tapi jangan paksakan menyebut la ilaha illallah. Kalau kondisi berat kelihatan, cukup Bapak mentalkinkannya Allah. Karena dia ingin mengikuti la ilaha illallah, sudah nggak sanggup. Ya, napas sudah tenggorokan. Allah aja. Allah. Di kuping kanan ya. Allah. 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 Seperti ibu saya langsung ganti itu. Allah. 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 Langsung dia bilang ini. Allah. Alhamdulillah, dua-duanya menyebut Allah. Jangan dipaksakan la ilaha illallah. Karena kondisi sakaratul maut itu berat, Pak. Waalaikumsalam. Untuk kiat bisa berdoa setelah khusyuk, bahkan juga sholat setelah khusyuk, bagaimana Pak? Satu, untuk bisa khusyuk sholat beribadah, pertama banyak istighfar. Kedua, jangan melakukan dosa besar. Susah khusyuk, tahu nggak Pak? Karena banyak melakukan dosa besar. Itu kok kuncinya, banyak istighfar, jangan melakukan dosa. Karena dengan istighfar dosa kita hapus, otomatis beribadah tenang, otomatis beribadah khusyuk. Membuat kita tidak khusyuk, dosa kita masih numpuk. Jangan marah Pak. Sekarang Bapak orang baik, dulu kan Bapak preman di kampung, misalnya nyolong daun tetangga, ya. misal pengaruh dosa sebenarnya orang yang susah khusyuk. Yang kedua, terlalu banyak mikirin dunia. Kalau udah mau sholat itu bersihkan Bu, jangan pikirin dunia lagi. Mobil lagi di bengkel, gak usah dipikirin. Pelongkan pikiran, kosongkan pikiran, konsen. Allahu Akbar. Konsen ke sholat, bukan ke dunia. Orang kadang sholat Pak, masih mengingat perusahaan, masih mikirin kerjaan. Mau kapan khusyuk? Bebaskan kita dari dunia baru sholat. Bagaimana caranya? Istighfar. Banyak memang Pak, Fatihah dibaca tapi hatinya ke kerjaan, mikirin istri muda lah, istri tua kalau punya ya. Iya, ada lagi ibu-ibu ya? Enggak? Yang lain? Ya kalau nggak ada ya sudah. Baik, saya kira cukup sekian. Kita sambung tahun depan, insya Allah dengan tema yang berbeda. Terima kasih dari saya. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa tahun depan, insya Allah.